Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Terima kasih untuk kegiatan siang hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa. Terima kasih ya. Saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Guntur Cahya Saputra. Ikom Najib. Oke, berarti hadir semua ya. Nah, untuk siang hari ini, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang materi barisan dan deret aritmatika. Nah, oleh karena itu bisa dipersiapkan dulu alat tulisnya ya. Udah ya? Oke, kita masuk materi. Sebelumnya sudah ada yang paham atau sudah ada yang tahu mengenai barisan dan deret? Nah, sebelumnya kita masuk ke materi, kita perkenalan terlebih dahulu mengenai pola barisan deret aritmatika. Di sini saya sudah sediakan mengenai pola-pola barisan supaya mempermudah anak-anak untuk mengetahui apa itu barisan. Nah, seperti panduan singkatnya itu pola kelipatan antara beberapa angka yang stagnan. Contoh, untuk yang pertama, pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil berarti pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil, bilangan yang tidak habis dibagi dua atau kelipatannya. Contoh ya, kita lihat di situ ada yang pertama 3, 5, 7, terus berapa lagi angka ganjil? 9, lalu 11 dan seterusnya. Lah, ini merupakan suatu pola bilangan ganjil di mana berkelipatan berkelanjutan tanpa ada perubahan. Nah, di sini kita ada rumusnya, kita ambil kesimpulan. UN N ini adalah barisan ke berapanya. Itu. Seperti halnya yang pertama, angka pertama ini UN, U1. Ini yang pertama, yang kedua, 3, dan seterusnya. Nah, ini N-nya. Jadi UN di pola bilangan ganjil bisa kita simpulkan dengan rumus 2N-1. Nah, kalau masih bingung, kita coba masukkan UN yang kedua, coba U2. Berarti 2N-1, N-nya diganti 2 juga. 2 kali 2 min 1. 2 kali 2 berapa? 4. 4 min 1 sama dengan 3. Nah, ini sudah jelas. 3, terus 5, 7, dan selanjutnya. Itu nggih? Maka rumus pola bilangan ganjil ke N yaitu UN 2N min 1. Nah, berikutnya kita masuk ke pola bilangan genap. Dari pengertiannya, pola bilangan genap adalah bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap, bilangan asli yang habis dibagi 2. Contoh, bilangan genap terkecil itu ada berapa? 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, dari pola bilangan tersebut, maka dapat dirumuskan suku pola bilangan genap ke N adalah UN sama dengan 2 kali N. Berarti dikalikan 2, dikalikan 2, 2, 2, 2. Gitu. Itu yang pertama ini, UN sama dengan 2N. U1 berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Lalu yang selanjutnya U2 2 kali 2 sama dengan 4 dan seterusnya. Nah, ini rumus dari
pola bilangan genap, dan ini rumus tadi, pola bilangan ganjil. Untuk selanjutnya ada pola bilangan persegi yang namanya pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi itu mulai dari 1, 4, 9, 16. Maksudnya persegi itu adalah kuadrat. Sehingga kita tuliskan saja. Pola bilangan persegi. Itu meliputi 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Nah, kenapa kok begitu? Karena pola bilangan persegi adalah pola bilangan kuadrat. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan N kuadrat. Tuh. Contoh suku pertama berarti U1 sama dengan 1 kuadrat dengan 1. U2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. U3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, ini pun dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan pola bilangan persegi. Untuk selanjutnya ada pola bilangan persegi panjang. Pola persegi panjang meliputi 2, 6, 12, 20. Persegi panjang ganti. Ada 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Nah, di sini kita juga bisa memperoleh rumus suku ke N. UN sama dengan N kali N plus 1. Tinggal kita masukkan saja. Contoh kita suku ketiga U3 dengan 3 kali 3 plus 1 dengan 3 kali 4 dengan 12. Nah, ini pola bilangan persegi panjang. Lalu selanjutnya ada pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga meliputi 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Dengan rumus suku ke N adalah setengah N dikali N plus 1. Kalau kita masukkan seperti halnya suku kedua, ada U2 sama dengan setengah kali 2 dikali 2 plus 1, berarti 1 kali 3. Dan seterusnya ada 6, 10, dan berikutnya. Sehingga dari contoh pola bilangan persegi di atas diperoleh rumus-rumus seperti halnya sudah dijelaskan tadi. Untuk selanjutnya ada, selanjutnya kita langsung masuk ke materinya, karena kita sudah mengenal mengenai pola-pola bilangan tersebut, mengenai pola bilangan dasar, bilangan ganjil, bilangan genap, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita masuk barisan aritmatika. Bisa kita lihat bersama ya, menurut pengertiannya barisan aritmatika merupakan barisan bilangan di mana di antara dua suku yang berurutan memiliki selisih atau beda yang konstan atau sama. Contoh tadi mengenai pola bilangan genap. Ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Itu beda dan selisihnya itu sama, stagnan mulai dari awal sampai seterusnya. Juga bilangan ganjil mulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Itu pola bilangannya atau beda selisih dari suku pertama dan suku berikutnya itu sama, rata ya. Nah, bedanya diperoleh dari pengurangan atau penjumlahan antar suku setelahnya dan sebelumnya. Gitu. Contoh tadi mengenai pola bilangan persegi, bilangan persegi panjang, bilangan
pola bilangan ganjil dan genap. Itu bilangan setelahnya dikurangi bilangan sebelumnya. Gitu, itu beda dari suku per sukunya. Nah, menentukan beda pada barisan aritmatika. Ini cukup mudah sekali untuk menentukan beda sukunya. Bedanya diperoleh dari pengurangan atau penjumlahan antar suku setelahnya dan sebelumnya. Gitu ya. Rumusnya berarti bedanya B sama dengan UN min 1. Nah, ini cara untuk mencari beda di dalam sukunya. Dengan keterangan UN adalah suku ke N. UN min 1 adalah suku ke N min 1 atau suku berikutnya. Dengan rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, ini tolong bisa dicatat nantinya karena ini rumus baku untuk mencari barisan aritmatika. Nah, dari keterangan rumus tersebut bisa kita lihat di mana UN sama dengan A plus N min 1B. Untuk keterangannya, A adalah suku pertama dari barisan tersebut. Nah, dan B adalah beda atau selisih. Beda atau selisihnya. Itu mohon ini bisa dicatat dan dihafalkan untuk rumus baku mengenai barisan aritmatika. Nah, itu juga ada menentukan suku tengah barisan aritmatika. Itu nanti rumusnya adalah UT sama dengan setengah U1 plus UN. UN adalah U keberapanya itu. Itu nanti setelah kita membahas tentang deret aritmatika. Kita lanjut dulu. Menentukan sisipan pada barisan aritmatika, B-aksen. Menentukan sisipan. Sisipan pada barisan aritmatika, rumusnya adalah B-aksen sama dengan B per K plus 1. Nah, untuk keterangannya bisa dilihat di slide. Keterangannya adalah B beda sebelum disisipi. K adalah banyaknya bilangan yang disisipkan. Dan B aksen adalah beda pada barisan yang sudah terbentuk selanjutnya. Tuh. Mengenai barisan aritmatika tadi, dari rumus bakunya adalah UN sama dengan A plus N min 1B. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ya? Coba kita lanjut dulu mengenai deret aritmatika. Deret aritmatika merupakan penjumlahan berurutan dari suku-suku suatu barisan aritmatika. Nah, untuk deret aritmatika dilambangkan dengan SN. Mengenai rumusnya adalah N per 2 U1 plus UN. Nah, rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah SN N per 2 2A plus N min 1B. Atau dalam keterangannya adalah SN sama dengan jumlah N suku pertama dari deret aritmatikanya. Dan A seperti halnya tadi
Di barisan aritmatika A adalah suku pertama, N adalah banyaknya suku. Nah, bedanya di sini. Kalau UN adalah suku keberapa di aritmatika, kalau N di deret aritmatika adalah banyaknya suku yang diinginkan. Gitu. Ini mengenai rumus-rumus yang harus dihafalkan dari anak-anak pembelajaran barisan dan deret aritmatika. Untuk lebih jelasnya, kita kerjakan bersama-sama mengenai contoh soalnya. Ini ada beberapa contoh soal mengenai barisan dan deret aritmatika. Untuk contoh yang pertama, tentukan barisan-barisan berikut yang termasuk barisan aritmatika. Nah, untuk yang pertama 1A, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, untuk soalnya, ya pertama, tentukan barisan-barisan berikut yang termasuk barisan aritmatika. Untuk yang pertama ya, 1A. Ada 3, 5, 7, dan 9. Dimana mencari bedanya, syarat untuk menjadi barisan aritmatika adalah memiliki beda yang konstan atau bedanya sama. Mulai dari suku pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Untuk mencari bedanya adalah UN min 1. Contoh untuk N ketiga yaitu 7, berarti U3 ya, min U2 karena kita mencari U3. U3 nya itu 7, U2 nya 5, berarti bedanya 2. Nah, untuk selanjutnya mengenai U4, coba kita cari lagi apakah sama bedanya atau bedanya apakah konstan. Untuk U4 berarti U4 min U3 sama dengan 9 min 7 sama dengan 2. Nah, karena bedanya sama, berarti untuk yang A, 1A adalah termasuk barisan aritmatika. Nah, untuk selanjutnya yang B kita cari coba. Satu B disediakan nilai 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Nah, coba langsung saja ya. U2 dikurangi U1 berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Selanjutnya U3 dikurangi U2. U3 nya adalah 6, U2 nya adalah 3. Berarti sama dengan 3. Nah, karena yang B antara beda satu dengan beda yang selanjutnya itu berbeda, maka pola bilangan yang B mengenai barisan 1, 3, 6, 10 tidak bisa dikatakan sebagai barisan aritmatika. Gitu, karena memiliki beda yang tidak konstan dan berubah-ubah. Untuk selanjutnya yang C disediakan nilai barisan 17, 13, 9, 5 dan seterusnya. Tadi mencarinya gimana? Ya pertama, Guntur? U2 dikurangi U1. U2 nya berapa? 13 dikurangi 17. Hasilnya
negatif 4. Nah, kita mencari beda lagi yang selanjutnya. U3 dikurangi U2. U3-nya berapa? Dikurangi 13. Hasilnya negatif 4. Nah, ini bedanya sama apa tidak? Nah, berarti yang C merupakan barisan. Nah, tuh. Nah, selanjutnya nomor 2, 3, dan 4 bisa dikerjakan dulu ya. Oke. Oke, sudah selesai ya mengerjakannya. Untuk nomor 2, 3, dan 4. Ada yang berani maju atau Bapak yang tunjuk? Oke. Karena nggak ada yang berani, saya tunjuk aja ya. Untuk nomor 2, tentukan suku pertama dan beda barisan aritmatik berikut 7, 10, 13, dan seterusnya. Coba Mas Ikom bisa kerjakan nomor 2 dulu. Silakan. Cuma menentukan suku pertama dan barisan bedanya 7, 10, 13. Oke, terima kasih Mas Ikom, silahkan duduk. Nah, coba kita lihat hasil pekerjaan Mas Ikom. Diketahui pola barisannya ada 7, 10, 13, dan seterusnya. Yang dicari adalah suku pertama. Suku pertama dilambangkan apa tadi? A. Nah, berarti betul yang dicari A. Terus beda barisan dilambangkan dengan B. Untuk jawabannya A-nya adalah 7. Ya, sudah terlihat ya, untuk suku pertamanya ada 7. Ini. Bedanya, nah beda tadi rumusnya adalah UN sama dengan UN-1. Contoh U2 kita cari, yaitu U2 min U1. U2-nya ada 10, U1-nya 7. Oke, 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Oke, sudah betul untuk yang kedua. Oke, sudah cukup ya untuk barisan dan deret aritmatika di pertemuan kali ini. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Oke, karena nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang barisan dan deret geometri. Mohon untuk anak-anak semuanya bisa dipelajari terlebih dahulu untuk materi barisan dan deret geometri. Tadi sudah sedikit saya sampaikan, kita bahas minggu depan. Kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, saya akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.